Selamat datang di channel Turtle Creator yang berisi cerita dan dongeng klasik. Selamat menonton. Di sebuah hutan yang rimbun, hiduplah seekor kancil yang terkenal cerdik dan seekor monyet yang terkenal tamak. Kancil selalu mencari cara untuk bertahan hidup dengan akalnya. Sementara monyet selalu ingin memiliki lebih banyak makanan untuk dirinya sendiri. Suatu hari, kancil berjalan-jalan di tepi sungai ketika ia melihat monyet sedang sibuk memetik buah dari pohon yang tinggi. Monyet dengan rakus memasukkan buah-buah itu ke dalam kantong besar yang ia bawa, tanpa berniat berbagi dengan hewan lain. "Wah, banyak sekali buah yang kau petik, monyet," kata kancil dengan ramah. Monyet yang tamak hanya menyeringai. "Tentu saja, aku harus menyimpan makanan sebanyak mungkin. Tidak ada yang boleh mengambil bagian dari buah-buahan ini." Kancil tersenyum, lalu berkata, "Aku tahu tempat yang penuh dengan buah-buahan yang lebih besar dan manis. Jika kau ingin, aku bisa mengantarkanmu ke sana." Mata monyet berbinar penuh keserakahan. "Benarkah? Ayo, tunjukkan tempat itu." Kancil lalu membawa monyet ke sebuah ladang luas yang dipenuhi buah-buahan segar. Namun, ladang itu sebenarnya adalah kebun milik para petani yang sering memerangkap hewan-hewan liar. Kancil tahu cara menghindari perangkap, tapi monyet yang tamak tidak menyadari bahaya di sekitarnya. Saat tiba di kebun, monyet langsung melompat dan mulai mengambil buah sebanyak mungkin. Ia mengisi kantongnya dengan begitu rakus hingga hampir tidak bisa bergerak. Kancil memperingatkan, "Monyet, jangan mengambil terlalu banyak. Kau harus hati-hati dengan perangkap yang ada di sekitar sini." Namun, monyet tidak peduli. "Aku tidak takut. Aku akan membawa pulang semua buah ini dan menyimpannya untuk diriku sendiri." Tiba-tiba, terdengar suara ceplak. Sebuah perangkap tali menjerat kaki monyet dan menggantungnya di udara. Monyet berteriak panik, sementara buah-buah yang ia kumpulkan berjatuhan ke tanah. Kancil hanya menggelengkan kepala sambil tersenyum. "Sudah kubilang jangan serakah. Nah, sekarang kau harus mencari cara untuk keluar sendiri." Monyet mengayun-ayunkan tubuhnya, berusaha melepaskan diri. Tapi semakin ia bergerak, semakin erat perangkap itu mengikatnya. Kancil pun pergi meninggalkan monyet yang menggantung di pohon, menunggu petani datang menangkapnya. Beberapa saat kemudian, monyet masih tergantung di perangkap, menyesali keserakahannya. Ia terus berusaha melepaskan diri, namun sia-sia. Tak lama kemudian, seorang petani datang dengan wajah marah. "Dasar monyet pencuri, kau selalu mengambil buah dari kebun kami. Sekarang kau akan kami tangkap dan dihukum," bentak petani sambil mengangkat tongkatnya. Monyet ketakutan dan berpikir cepat. Ia tahu bahwa jika tidak segera bebas, ia akan dibawa oleh petani. Ia melihat sekeliling dan melihat kancil yang masih bersembunyi di balik semak-semak, mengawasi kejadian itu. "Kancil, tolong aku. Aku berjanji tidak akan tamak lagi. Aku akan berbagi makanan dengan hewan lain," teriak monyet dengan putus asa. Kancil tersenyum, tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk mengajarkan monyet sebuah pelajaran. Ia lalu melompat keluar dari persembunyiannya dan mendekati petani dengan penuh percaya diri. "Wahai petani, apakah engkau benar-benar ingin menangkap monyet itu?" tanya Kancil dengan suara bijak. "Tentu saja. Ia sudah sering mencuri buah dari kebun kami," jawab petani kesal. Kancil mengangguk. "Aku setuju. Tapi apakah kau tidak penasaran mengapa monyet ini mencuri? Sebenarnya, ia hanya ingin membantu menjaga kebunmu dari burung-burung yang suka merusak buah. Ia telah bekerja keras untuk mengusir mereka." Petani mengernyitkan dahi. "Benarkah itu?" "Tentu saja. Tapi karena kau sudah menangkapnya, mungkin kau bisa melepasnya dan melihat sendiri apakah ia benar-benar berguna atau tidak. Jika ia tetap mencuri, kau bisa menangkapnya lagi kapan saja," kata Kancil dengan meyakinkan. Petani berpikir sejenak, lalu mengangguk.
Baiklah, aku akan memberinya kesempatan. Ia pun melepas jeratan di kaki monyet, dan monyet segera melompat bebas. Ia mengusap kakinya yang sakit dan menatap Kancil dengan rasa terima kasih. Terima kasih Kancil, aku benar-benar belajar dari kesalahanku. Aku tidak akan tamak lagi dan akan berbagi makanan dengan hewan lain, kata monyet dengan tulus. Kancil tersenyum. Bagus monyet, keserakahan hanya akan membawa kesulitan. Tapi, jika kau mau berbagi, kau akan mendapatkan lebih banyak hal baik dalam hidup. Sejak saat itu, monyet tidak lagi tamak dan mulai berbagi makanan dengan hewan lain di hutan. Ia belajar bahwa kebaikan hati lebih berharga daripada menumpuk makanan hanya untuk diri sendiri. Di tengah hutan yang lebat, hiduplah seekor kancil yang terkenal cerdik dan lincah. Ia selalu bisa menghindari bahaya dengan akalnya yang tajam. Suatu hari, saat sedang mencari makan di tepi sungai, Kancil bertemu dengan serigala yang kelaparan. Serigala itu menatap Kancil dengan tatapan tajam dan penuh nafsu. "Aha, hari ini aku akan berpesta daging Kancil," seru serigala sambil menyeringai. Namun, Kancil tetap tenang dan tidak panik. Ia tahu, jika ingin selamat, ia harus berpikir cepat. "Wahai serigala, aku tahu kau lapar dan ingin memakanku. Tapi tidakkah kau ingin menikmati makanan yang lebih lezat dan lebih besar dariku?" kata Kancil dengan suara meyakinkan. Serigala mengernyitkan dahi. "Apa maksudmu Kancil? Jelaskan." Kancil tersenyum dan menunjuk ke dalam sungai. "Lihatlah ke dasar sungai itu. Ada daging besar di sana, lebih besar dariku. Jika kau bisa mengambilnya, kau akan kenyang lebih lama." Serigala yang tamak langsung melihat ke dalam air. Benar saja, ia melihat bayangan daging besar yang menggiurkan. Tanpa berpikir panjang, ia segera melompat ke sungai untuk mengambil daging itu. Ternyata, bayangan yang dilihatnya hanyalah refleksi dirinya sendiri. Air sungai pun mulai menghanyutkannya karena arus yang deras. Serigala panik dan berusaha berenang ke tepian, tetapi arusnya terlalu kuat. Dengan susah payah, akhirnya ia berhasil keluar dari air. Tetapi tubuhnya basah kuyup dan tenaganya hampir habis. Kancil tertawa kecil melihat serigala yang basah dan kelelahan. "Maaf serigala, mungkin lain kali kau bisa lebih berhati-hati dan tidak mudah tergiur oleh sesuatu yang belum pasti." Serigala hanya bisa menggeram kesal sementara Kancil melompat pergi dengan riang, meninggalkan serigala yang masih berusaha mengeringkan bulunya yang basah. Serigala tidak mau menyerah begitu saja. Ia merasa ditipu oleh Kancil dan bertekad untuk membalas dendam. Beberapa hari kemudian, ia menyusun rencana untuk menangkap Kancil dengan cara yang lebih licik. Ia menemukan sebuah perangkap yang ditinggalkan oleh pemburu di tengah hutan. Serigala lalu menutup perangkap itu dengan dedaunan dan ranting, membuatnya tampak seperti jalan biasa. Ia pun bersembunyi di balik semak-semak, menunggu Kancil lewat. Benar saja, tak lama kemudian Kancil datang berjalan-jalan. Ia tampak santai dan tidak menyadari jebakan di hadapannya. Akhirnya aku bisa menangkap si Kancil licik itu, pikir serigala dengan penuh semangat. Namun Kancil bukanlah hewan yang mudah ditipu. Saat mendekati jebakan, ia merasakan sesuatu yang tidak biasa. Ia melihat ada ranting yang tampak sengaja disusun dan tanah yang agak berbeda dari biasanya. Dengan cerdiknya, ia berpura-pura tidak melihat jebakan itu dan justru berbicara dengan suara lantang. "Oh, sungguh indahnya hari ini. Aku merasa sangat beruntung. Aku baru saja menemukan jalan ajaib yang bisa membuatku melompat lebih tinggi dan berlari lebih cepat." Serigala yang mendengar itu menjadi penasaran. "Jalan ajaib? Apa maksudmu?" tanyanya dari balik semak-semak. Kancil tersenyum dan pura-pura kegirangan. "Ya, aku mendengar dari burung-burung bahwa jika kita menginjak jalan ini dengan kaki belakang terlebih dahulu, maka kita akan mendapatkan kekuatan luar biasa," katanya sambil menunjuk ke arah perangkap. Serigala yang serakah ingin mencoba. Ia langsung melompat ke arah yang ditunjukkan Kancil dan Jeleb. Ia terperangkap dalam jebakan pemburu.
Kaki serigalanya terjepit dan ia tidak bisa bergerak. Kancil tertawa dan berkata, "Kasihan sekali engkau, serigala. Tampaknya engkau harus belajar untuk tidak mudah percaya dan terlalu tamak. Sampai jumpa." Serigala hanya bisa menggeram marah sementara Kancil pergi dengan lincah, meninggalkannya dalam jebakan. Sejak saat itu, serigala pun sadar bahwa kecerdikan lebih penting daripada sekadar kekuatan dan nafsu serakah. Di sebuah hutan yang rimbun, hiduplah seekor kancil yang terkenal licik dan selalu membanggakan kepandaiannya. Ia seringkali mengejek hewan-hewan lain yang dianggapnya lamban dan bodoh. Salah satu hewan yang sering menjadi bahan ejekannya adalah kura-kura. Suatu hari, saat Kancil sedang berjalan di tepi sungai, ia melihat kura-kura sedang merangkak perlahan-lahan menuju air. Kancil tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Kura-kura, kenapa kamu begitu lamban? Jika kita berlomba, aku pasti akan menang telak dalam sekejap." Kura yang selama ini sabar menghadapi ejekan Kancil tersenyum dan menjawab, "Kancil, kecepatan bukanlah segalanya. Kadang, ketekunan dan kesabaran justru membawa kemenangan. Jika kau ingin, kita bisa membuktikannya dalam perlombaan." Kancil semakin terbahak dan menyetujui tantangan itu. Ia mengajak hewan-hewan lain menjadi saksi perlombaan. Berita tentang perlombaan Kancil dan kura-kura segera menyebar ke seluruh hutan. Burung-burung, monyet, dan bahkan harimau penasaran ingin menyaksikan siapa yang akan menang. Pada hari perlombaan, para hewan berkumpul di tempat yang telah ditentukan. Perlombaan akan dimulai dari sebuah batu besar di tepi sungai hingga sebuah pohon besar di ujung padang rumput. "Siap, 1, 2, 3, teriak monyet sebagai wasit. Kancil langsung melesat dengan lincah, meninggalkan kura-kura jauh di belakang. Dalam sekejap, ia sudah hampir mencapai setengah perjalanan. Sementara itu, kura-kura tetap berjalan perlahan tapi pasti. Setiap langkahnya mantap, meskipun tampak lambat dibandingkan Kancil. Ketika melihat betapa jauhnya ia meninggalkan kura-kura, Kancil merasa sombong dan berpikir, aku pasti menang. Tidak ada gunanya aku terburu-buru, lebih baik aku beristirahat sebentar." Ia pun mencari tempat teduh di bawah pohon dan mulai bersantai. Angin yang sepoi-sepoi membuatnya mengantuk, dan tak lama kemudian, Kancil pun tertidur pulas. Sementara itu, kura-kura terus berjalan tanpa berhenti. Meskipun ia tidak secepat Kancil, ia tetap gigih dan pantang menyerah. Setiap langkahnya semakin mendekat ke garis akhir. Para hewan yang menonton mulai berbisik, terkejut melihat betapa konsistennya kura-kura. Waktu berlalu dan matahari semakin condong ke barat. Kancil yang masih tertidur tidak menyadari bahwa kura-kura semakin dekat ke garis akhir. Saat akhirnya kura-kura hanya beberapa langkah lagi dari kemenangan, salah satu burung di atas pohon berseru keras, "Bangun, Kancil, kura-kura hampir sampai." Kancil terbangun dengan kaget. Ia melompat dan berlari secepat yang ia bisa. Namun, terlambat. Tepat ketika Kancil hampir mencapai garis akhir, kura-kura telah menyentuhkan kakinya di sana lebih dulu. "Kura-kura menang," seru para hewan serentak. Kancil tidak percaya dengan apa yang terjadi. Ia yang begitu cepat dan cerdas ternyata kalah dari kura-kura yang lamban. Dengan malu, Kancil menundukkan kepala, sementara kura-kura tersenyum bijaksana. "Kancil, kemenangan bukan hanya milik mereka yang cepat," kata kura-kura dengan lembut. "Ketekunan, kesabaran, dan kerja keras lebih penting daripada kesombongan." Sejak saat itu, Kancil belajar untuk tidak meremehkan makhluk lain dan memahami bahwa keunggulan sejati bukan hanya dari kecepatan, tetapi juga dari ketekunan dan usaha yang tak kenal lelah. Para hewan di hutan pun belajar bahwa keberhasilan bukan selalu tentang siapa yang tercepat, melainkan siapa yang terus berjuang hingga akhir. Kancil dan anjing penjaga istana
Di tengah hutan lebat, hiduplah seekor kancil yang cerdik. Ia terkenal karena kecerdasannya dalam menghadapi berbagai bahaya. Suatu hari, kancil mendengar kabar tentang taman istana raja yang dipenuhi buah-buahan lezat. Namun, taman itu dijaga oleh seekor anjing besar dan galak. Meski begitu, kancil tetap ingin mencoba peruntungannya. Dengan hati-hati, kancil berjalan menuju istana. Dari balik semak-semak, ia mengamati taman istana yang dipenuhi pepaya matang, mangga yang menggoda, dan pisang yang menguning sempurna. Perutnya berbunyi, menandakan betapa laparnya ia. Tapi, ia juga melihat anjing penjaga sedang berjaga di depan gerbang taman. Kancil pun mulai berpikir. Ia lalu menyusun rencana cerdik. Dengan langkah ringan, ia mendekati gerbang taman dan berseru, "Wahai anjing gagah, aku datang membawa kabar penting untukmu." Anjing penjaga yang besar itu menatap kancil dengan tatapan curiga. "Kabar apa?" "Aku tak punya waktu untuk mendengar omong kosongmu, kancil." Namun, kancil tetap tenang dan tersenyum. "Kau pasti ingin tahu, bukan? Aku baru saja mendengar dari burung-burung di hutan bahwa raja ingin mengganti penjaga taman ini. Katanya, ia akan memilih seekor harimau sebagai penggantimu karena ia merasa kau terlalu sering tidur saat berjaga." Anjing itu terkejut. "Apa? Tidak mungkin. Aku selalu setia menjaga taman ini." Kancil mengangguk. "Tentu saja, aku juga berpikir demikian. Namun, aku melihat utusan kerajaan sedang mencari harimau di hutan. Aku hanya ingin membantumu. Jika kau ingin membuktikan bahwa engkau adalah penjaga yang baik, kau harus mencari tahu sendiri kebenarannya." Anjing itu tampak bimbang. "Aku harus memastikan hal ini." Tanpa berpikir panjang, anjing itu segera berlari menuju hutan untuk mencari tahu. Begitu anjing pergi, kancil dengan gesit melompati pagar dan masuk ke taman. Ia segera berpesta menikmati buah-buahan lezat yang ada di sana. Setelah puas makan, kancil bersiap pergi. Tapi tiba-tiba, ia mendengar suara geraman. Anjing penjaga telah kembali. Ia tampak marah karena tahu telah ditipu. "Kancil licik, kau menipuku," bentak anjing itu. Kancil tetap tenang dan berkata, "Aku tidak menipumu, sahabatku. Aku hanya memberimu kesempatan untuk membuktikan kesetiaanmu." Namun anjing itu tidak mau mendengar alasan kancil. Ia melompat untuk menangkap kancil. Dengan cepat, kancil melompat ke atas pohon rendah dan berlari ke arah pagar. Dengan satu lompatan terakhir, ia berhasil keluar dari taman sebelum anjing menangkapnya. Dari kejauhan, kancil tersenyum dan berkata, "Terima kasih atas jamuannya, sahabatku. Lain kali, jangan mudah percaya pada kabar burung." Anjing itu hanya bisa menggeram kesal. Sejak saat itu, ia menjadi lebih waspada dan tidak mudah tertipu lagi. Sementara itu, kancil kembali ke hutan dengan perut kenyang dan hati puas. Ia telah berhasil sekali lagi menggunakan kecerdikannya untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Kancil dan kerbau yang ditipu di sebuah hutan yang lebat. Hiduplah seekor kancil yang terkenal karena kecerdikannya. Ia sering menggunakan akalnya untuk menghindari bahaya dan mendapatkan makanan dengan cara yang unik. Di dekat hutan itu, ada seekor kerbau besar dan kuat yang sering merumput di tepi sungai. Kerbau adalah hewan yang baik hati, tetapi ia kurang waspada terhadap tipu daya. Suatu hari, kancil merasa sangat lapar. Ia berjalan ke tepi sungai dan melihat kerbau yang sedang asyik makan rumput. Kancil pun mendekatinya dengan senyum licik. "Hai kerbau, apa kabar?" sapa kancil. Kerbau mengangguk sambil tetap mengunyah. "Baik-baik saja kancil. Ada apa engkau datang ke sini?" Kancil pura-pura terlihat cemas. "Aku datang untuk memberitahumu kabar buruk."
Aku mendengar dari burung-burung hutan bahwa Raja Hutan, sang harimau, ingin memakanmu. Kerbau terkejut. Apa? Harimau ingin memakanku? Aku harus bersembunyi. Cancel mengkeleng. Tidak, sahabatku. Aku punya rencana yang lebih baik. Aku bisa membantumu agar selamat, tetapi engkau harus menuruti saranku. Kerbau yang polos segera bertanya, apa yang harus aku lakukan? Kancil tersenyum. Kau harus memberikan aku makananmu sebagai bayaran untuk perlindungan. Aku akan berbicara dengan harimau dan meyakinkannya agar tidak memangsa dirimu. Jika kau memberiku makanan setiap hari, aku akan terus melindungimu. Kerbau tampak ragu, tetapi ia tidak ingin mengambil risiko. Baiklah Kancil, jika itu bisa menyelamatkanku, aku akan memberimu sebagian dari makananku. Sejak hari itu, setiap kali kerbau makan, Kancil datang dan meminta bagian rumput yang segar. Kancil semakin gemuk sementara kerbau semakin kurus karena harus berbagi makanannya setiap hari. Beberapa minggu berlalu, dan kerbau mulai merasa ada yang tidak beres. Ia memperhatikan bahwa tidak ada tanda-tanda harimau datang mencarinya. Akhirnya, ia memutuskan untuk bertanya kepada hewan lain tentang rencana harimau. Saat berbicara dengan seekor rusa tua, ia mendapatkan fakta mengejutkan. Harimau tidak pernah mengatakan ingin memakanmu, kerbau, kata rusa. Kancil telah menipumu agar bisa mendapatkan makanan dengan mudah. Kerbau sangat marah dan merasa bodoh karena telah percaya pada Kancil. Ia segera mencari Kancil yang sedang bersantai di bawah pohon. Kancil, kau telah menipuku, seru kerbau dengan suara lantang. Kancil terkejut, tetapi ia tetap berusaha bersikap tenang. Apa maksudmu, sahabatku? Aku hanya membantumu. Kerbau menggeleng. Aku sudah tahu kebenarannya. Harimau tidak pernah mengincarku. Kau hanya ingin mendapatkan makananku dengan mudah. Kancil menyeringai. Baiklah, aku mengaku. Tapi lihatlah, kau telah belajar sesuatu hari ini. Jangan mudah percaya pada siapapun tanpa memastikan kebenarannya. Kerbau semakin marah. Aku mungkin lambat berpikir, tapi aku tidak akan membiarkanmu menipuku lagi. Dengan langkah tegas, kerbau mengusir Kancil dari tepi sungai. Kancil pun berlari ke dalam hutan, mencari cara lain untuk mendapatkan makanan dengan akalnya. Sejak saat itu, kerbau menjadi lebih waspada dan tidak mudah tertipu. Ia belajar untuk selalu mencari kebenaran sebelum percaya pada kata-kata orang lain. Sementara Kancil, meskipun kalah kali ini, tetap mencari cara baru untuk bertahan hidup dengan kecerdikannya. Terima kasih sudah menonton video di sini. Besok silahkan mampir lagi ya. Hatur nuhun.